Selamat malam sahabat Negeri Rempah. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Rumpi Rempah, acara ngobrol santai tentang rempah bersama Negeri Rempah. Di sesi Rumpi Rempah kali ini sangat spesial karena sangat berhubungan dengan situasi kita di saat ini di masa pandemi, di mana kita akan memperbincangkan rempah sebagai obat, utamanya pengobatan tradisional Jawa, di mana obat-obatan ini banyak dituliskan pada naskah-naskah Jawa kuno. Naskah Jawa itu banyak berisi cerita yang mengandung filsafat dan kearifan dalam bentuk wejangan tentang bagaimana menjalani hidup yang apabila kita kaitkan dengan konteks masa kini, masih banyak yang relevan untuk kita amalkan di masa sekarang. Oke, baik sahabat Negeri Rempah telah hadir di tengah kita, Bapak Widodo. Beliau adalah seorang filolog dari jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Universitas Negeri Semarang. Penelitian beliau banyak mengkaji naskah Jawa, diantaranya lewat serat dan naskah kuno, juga mengkaji suluk, yaitu tembang yang dituliskan pada naskah kuno dan dinyanyikan dengan langgam yang khas. Tulisan-tulisan beliau banyak dimuat di jurnal-jurnal ilmiah yang berisi hasil pemikiran dan penelitian beliau tentang sastra, budaya, linguistik, filologi, dan filsafat Jawa. Baik, tanpa berlama-lama, malam ini kita akan rumpi rempah tentang obat-obatan di naskah Jawa bersama Pak Widodo. Selamat malam, Pak Widodo. Selamat malam, Pak Widodo. Bisa di-unmute, Pak? Ya. Selamat malam, Pak Widodo. Selamat malam. Selamat malam, Pak Widodo. Selamat malam, Mbak Yul. Suara saya masuk? Ya, sudah masuk. Ya, senang sekali bisa. Oke, terima kasih. Iya, apa kabar, Pak? Baik, baik, baik. Iya, senang sekali ya bisa bertemu Bapak malam ini dalam acara Rumpi Rempah kali ini. Semoga selalu sehat ya, Pak. Amin, amin, amin. Selalu, ya. Terima kasih, Mbak Yul. Selalu rutin minum jamu, Pak? Salah satunya minum jahe dan temulawak. Oh iya, itu. Untuk antibodi tetap kuat. Ya. Ya, menjaga kondisi tubuh tetap sehat ya, Pak. Betul. Iya. Bapak adalah seorang filolog yang banyak mengkaji serat dan naskah kuno. Ya, sebelum kita ngobrol banyak, menggali kearifan tradisi Jawa, khususnya pengobatan tradisional Jawa, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit tentang filologi, Pak, dan mengapa Bapak tertarik untuk mendalami filologi. Silakan, Pak Wid. Saya manggilnya Mas Wid aja. Oke, terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Mbak Ibu dan juga hadirin yang hadir dalam acara Rumpi Rempah malam hari ini. Filologi adalah spesifikasi di ilmu bahasa, sastra, yang khusus menangani atau spesifikasi kepada naskah. Nah, saya terutama naskah Jawa yang dari abad 17, 18, 19 yang saya aktualisasikan di era modern sekarang, di mana hal-hal yang pernah terjadi di masa lampau, hal-hal yang pernah ditulis di masa lampau, itu sangat mungkin dan sangat masih banyak yang relevan untuk diterapkan di era sekarang. Nah, naskah-naskah Jawa itu sekarang minim sentuhan filolog karena semakin sedikitnya filolog di Indonesia. Terutama naskah Jawa itu yang berkonsentrasi di sana sangat sedikit.
Kebetulan saya 5 tahun yang lalu menemukan naskah Kawruh Jampi itu di Museum Ronggowarsito Semarang. Isinya terkait dengan pengobatan-pengobatan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di sekelilingan Surakarta pada abad 18. Artinya naskah ini sudah hampir 200 tahun yang lalu ditulis. Tentu disesuaikan dengan kondisi lampau abad 18. Sarana dan juga Jadi sarana dan juga peralatannya semuanya digunakan itu sesuai dengan di abad 18. Kalau sekarang kita di abad 20, nyambung enggak? Masih ada yang nyambung dan masih ada yang tidak. Nah, inilah peran filolog sebetulnya untuk memilih yang bersifat tradisional ini bisa diterapkan di era modern. Nah, pada malam hari ini saya tidak sedang untuk membicarakan soal bagaimana filologi, tetapi memanfaatkan dari naskah lama yang saya dalami melalui ilmu filologi ini untuk generasi sekarang, untuk diterapkan di modern. Bisa enggak? Bisa. Dan saya sudah membuktikan setelah naskah itu saya transkrip, saya terjemahkan, yang saya tidak mudeng saya konsultasikan dengan teman-teman sesama filolog, ada satu yang saya terapkan dari nanti ini bagian menjadi presentasi saya, dari satu yang saya terapkan yaitu diabetes. Diabetes itu konon adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan ternyata dengan ramuan ini bisa. Dalam waktu 2 bulan sudah bisa. Nah, prinsipnya pengobatan tradisional Jawa merupakan pengobatan yang bersumber dari alam sekitar dengan berbekal ilmu titen. Nah, ini yang tidak bisa dipelajari secara ilmiah, itu titennya ini di dalam pengobatan tradisional Jawa. Dalam meramu dan juga dalam memilih untuk mencampurnya. Ketepatan inilah yang menjadi kunci sukses kalau di dalam tubuh kita sendiri itu bisa enggak ini diaplikasikan. Nah, Kawruh Jampi yang bersumber dari Museum Ronggowarsito Semarang, isi naskah mengenai berbagai pengobatan, makanan yang harus dihindari agar kita memiliki badan yang sehat. Gitu. Jadi, yang ketiga, ini yang paling penting dan memang kalau di Jawa ini sudah lazim, mungkin Pak Budiono yang ada di Jogja, Mas Alwi, selamat datang Mas Alwi yang ada di Solo juga, ngerowot. Ini adalah bentuk menyehatkan tubuh kita dari sistem pola makan, yakni meninggalkan nasi, daging. Nah, yang aneh adalah dan garam beserta turunannya. Nah ini Mbak Iwul. Jadi garam beserta turunannya. Saya waktu itu ketika mentranskrip naskah, saya bertanya-tanya, kenapa garam yang ditinggalkan? Karena untuk pikiran orang awam, garam adalah bukan sumber penyakit. Garam adalah bukan hal yang membuat kita tidak sehat, bukan, tetapi justru membuat kita bertenaga waktu itu. Nah, sehingga saya bertanya-tanya terus, kenapa garam? Gitu. Kalau misalnya kita menemui kunyit, kita menemui jahe, kita menemui rempah yang lain, itu sangat wajar itu dijadikan sebagai obat atau sarana kita untuk mengobati yang sakit. Tetapi begitu garam yang dimunculkan di dalam naskah ini, saya bertanya-tanya. Dan juga ada hal yang disebutkan pula di sana, pangkal penyakit ada 3. Yang pertama adalah pola hidup, fisik. Yang kedua pikiran, psikis. Yang ketiga adalah garam yang dimasak atau direbus. Nah ini, jadi garam laut yang bukan garam yang berada di buah misalnya, karena buah apapun misalnya itu mengandung garam pasti. Mengandung unsur garam. Tetapi garam yang berbahaya ternyata adalah garam yang ikut atau dilarutkan di dalam masakan.
Nah, ini salah satu yang saya temukan sebagai sesuatu yang aneh waktu itu ketika saya cara pandangnya adalah dari segi filolog murni gitu. Kenapa garam harus ditinggalkan terutama yang dimasak gitu? Karena lidah kita, lidah orang timur itu masak apapun, menikmati makanan apapun tanpa garam mesti tidak akan menjadi nikmat. Oke kan sayur tanpa garam itu sayurnya itu sayur kuahnya apapun menjadi tidak enak sama sekali gitu kalau Mbak Iwul ini tanpa garam. Tetapi di naskah ini itu menjadi penekanan gitu. Meninggalkan garam itu menjadi penekanan yang luar di awal naskah. Nah, ternyata apa? Dilanjut di akhir naskah, garam adalah mengandung yodium yang fungsi utamanya sebagai pengikat. Nah, jadi dia bukan penyakit tapi pengikat. Lemak itu kalau diikat oleh yodium akan bertahan lebih lama di dalam tubuh. Kolesterol kalau diikat oleh yodium, ini yang ngomong orang biologi, yang ngomong orang eksak. Jadi yodium itu di dalam tubuh kita sangat sedikit, tetapi mengikat kolesterol, mengikat lemak yang ada di dalam tubuh, sehingga bibit penyakit itu bermula di sana ketika diikat oleh yodium itu. Ini tentu keterangan ini tidak ada di dalam naskah, tetapi oleh ahlinya yang berkompeten di bidang kesehatan bahwa fungsi yodium di dalam tubuh ternyata itu mengikat segalanya, lemak, kolesterol dan lain-lain yang ada di dalam tubuh. Sehingga jika pengikatnya yang dihilangkan, kalau sapu itu ibaratnya suwe yang diuculi, maka itu akan rontok dengan sendirinya. Baik itu lemak, kolesterol, itu akan turun dengan sendirinya. Nah, ada hal yang menarik lagi nanti di naskah ini, setidaknya dua hal. Misalnya, ketika orang mengobati darah tinggi, itu bahan ramuannya 1 ikat akar alang-alang, pohon meniran, 3 buah sawo mentah, 7 lembar daun jambu kluthuk atau jambu isi, 1 dompol temulawak. Untuk temulawak, sawo, meniran, alang-alang, jambu kluthuk, ini adalah obat yang bagi orang Jawa atau bagi orang Timur adalah sangat lazim digunakan. Misalnya daun jambu kluthuk, itu mesti untuk tidak hanya untuk darah tinggi. Jadi orang akan melihat ini kelaziman gitu. Kelaziman bahwa ini memang tanaman obat gitu. Tetapi kalau kita melihat di lanjutannya, cara meraciknya ini adalah air GG. Air GG itu adalah air hujan pertama kali. Kalau sekarang di bulan Desember kira-kira. Yang dininiskan semalaman. Nah, dininiskan ini jadi air hujan yang diambil, air hujan pertama, terus ditempatkan di kayak baskom atau mangkok, ditempatkan di atas genting selama semalaman. Ini keterangan naskah. Saya bertanya-tanya, air GG ini tentu air GG di abad 18, Mbak Iwul. Ya. Bukan air GG di tahun 2000 gitu kan, yang sudah polusi, sudah pabrik, sudah knalpot dan lain sebagainya. Tentu bukan air GG di era tahun 2020 yang jelas hujan pertama kali di 2020, tapi hujan pertama kali ketika abad 18. Di sekitaran Solo belum ada yang namanya sepeda motor itu yang punya paling sekota Solo paling berapa gitu. Artinya udara di sana masih baik, masih bersih. Ketika transportasi juga belum truk, belum dan lain sebagainya, sepur juga belum ada dengan asapnya, maka ini menjadi kontekstual di era abad 18. Direbus dengan 3 liter dijadikan 1 liter. Dibuat 2 kali dalam seminggu. Jadi 3 hari sekali hanya minum ini, Mbak. Ya. Nah, yang membedakan adalah ini tadi air GG, air hujan. Ini kalau di dalam agama Buddha, istilahnya adalah air tanpa sumber. Gitu. Digunakan oleh para biksu biasanya untuk mengobati. Nah, aturan minumnya, diminum 3 kali sehari sesudah makan, pagi,
sesudah makan artinya pagi, sore, nah tengah malam di sini minumnya di tengah malam. Kalau kita minum obat sekarang, obat generik atau obat apapun yang dari dokter, mesti 3 hari sekali, itu pagi, siang, sore, setelah makan gitu. Setelah sarapan, setelah makan siang, dan setelah makan sore. Ini ada yang pakai tengah malam. Ini yang bagi saya agak aneh. Kenapa tengah malam begitu? Nah, ini yang belum saya temukan sepenuhnya jawabannya, tetapi di antara jam 12 sampai jam 3 pagi, ada yang mengatakan begini, di antara jam 12 sampai jam 3 pagi itu adalah organ dalam tubuh khususnya, itu adalah proses pembersihan toksin gitu, dikala orang istirahat. Tetapi ini belum jawaban ilmiah begitu. Beberapa pengakuan seorang ahli ramuan obat mengatakan demikian. Karena tidak lazim kalau di era tahun 2020 minum obat kok tengah malam. Itu sesuatu yang tidak lazim atau tidak semestinya. Yang wajar ya pagi, siang, sore setelah makan. Habis itu malam istirahat. Asam urat atau kolesterol misalnya. Bahan ramuan 1 ikat alang-alang. Sama dengan tadi darah tinggi. 11 pohon meniran dan 1 sendok pulau waras. Nah, ini masih ada semua bahannya. Pohon meniran atau daun meniran itu masih mudah dicari, masih bisa alang-alang juga tumbuhnya banyak. 1 sendok pulau waras juga sama, mudah dicari. Nah, lanjutannya cara meraciknya sama. Jadi dari semua penyakit ini airnya adalah air gigi atau air hujan yang dininiskan semalaman. Dia tidak menyarankan yang lain. Untuk bahan yang digunakan untuk merebus adalah air hujan. Nah, 3 liter menjadi 1 liter pun sama. Nah, kalau untuk ini, untuk kolesterol hanya dibuat 1 kali dalam 1 minggu. Tidak tiap hari, tidak kalau tadi 1 minggu 2 kali, ini 1 minggu sekali. Aturan minum, sewaktu meminum, tambahkan 2 sendok madu, diminum 3 kali sehari, pagi, sore, dan tengah malam. Nah, ini juga tengah malam lagi. Ini yang membedakan ketika kita belajar filologi, ada hal yang kadang tidak lazim kita temui sekarang, ada hal yang tidak lazim kita tonton sekarang, tetapi di masa lampau pernah dilakukan. Di masa lampau pernah menjadi salah satu aturan seseorang yang sakit, seseorang yang terkena penyakit. Nah, termasuk ini kanker payudara. Yang ketiga, saya hanya mengambil 3 penyakit yang nanti saya tambahkan, yaitu diabetes atau gula. Kanker payudara 1 genggam benalu teh. Konon ketika saya SMA, benalu teh ini adalah menjadi komoditas terutama di pesisir, komoditas yang sangat mahal di pesisir utara karena dipercaya bisa menyembuhkan kanker gitu dalam tanda petik. Benalu teh ini bisa menyembuhkan kanker, Mas, sehingga 1 on itu harganya mahal gitu di pesisir ketika saya SMA. Ketika saya kuliah selesai S1 menemukan naskah ini baru nyambung gitu, Mbak. Jadi berpuluh tahun kemudian saya baru menemukan referensi, oh memang kanker itu bisa disembuhkan dengan benalu teh itu tadi. 13 biji bunga kenanga hijau, 11 biji bunga melati yang belum mekar. Nah, jumlah-jumlah ini takarannya bagaimana saya belum tahu. Saya belum tahu takaran ini nanti komposisinya bagaimana. Ini saya belum tahu, tetapi dalam penyembuhan kanker salah satunya adalah benalu teh, itu memang dipercaya untuk itu. Cara meraciknya lagi-lagi ada air gigi juga. Nah, direbus 3 menjadi 1,5. Kalau tadi 3 menjadi 1 liter, ini 3 menjadi 1,5 liter airnya. Menggunakan kemaron atau kuali tanah kalau di pesisir utara ini. Entah tidak tahu kalau di tempat lain apa yang digunakan, tetapi kalau kemaron ini istilahnya adalah pancinya itu bukan panci dari stainless atau dari bahan logam, tetapi dari bahan tanah.
Ini yang disarankan ketika meracik. Nah, dari 3 hal penyakit ini tadi, maka setidaknya paling tidak ada unsur alat atau empon-empon yang digunakan, cara meracik, dan cara minumnya. 3 hal ini yang menjadi utama ketika kita menggunakan obat-obatan Jawa, obat-obatan tradisional dalam mempraktekkan. Jadi tidak hanya, oh bahannya ini, terus merebusnya seenaknya, tidak. Tetapi juga kapan waktu minumnya juga diatur. Begitu. Nah, kalau untuk tadi yang kanker payudara, minumnya di sini pagi jam 9, sore menjelang maghrib, dan malam menjelang tidur. Nah, ini waktunya berbeda lagi. Jadi dari 3 kombinasi penyakit ini tadi, waktu minumnya berbeda-beda. Sebelum minum tambahan 2 sendok madu pada saat pagi dan malam. Nah, 2 sendok madunya hanya di pagi dan di malam hari. Ini contoh-contoh yang saya temukan di naskah, mungkin ada yang tidak lazim ketika sekarang, tetapi ada yang sangat menarik, yaitu air GG dan air hujan. Setelah diteliti, kenapa menggunakan air GG? Waktu itu setahunan yang lalu saya kebetulan menguji lab dari salah satu kandang ayam peternakan yang kami kelola begitu. Terus saya bercerita, kenapa di pengobatan Jawa itu banyak mengatakan banyu air GG atau air hujan pertama kali gitu. Nah, coba Mas diambil saja begitu dari yang petugas labnya. Nah, ternyata air GG itu memang berbeda dengan yang lain secara kualitas kadar yang ada di dalamnya. Nah, dalam pewayangan Jawa ketika Dewi Gandari melahirkan anak dalam wujud yang bukan manusia, maka janin tersebut ditendang dan hingga terlempar ke halaman, kebetulan di luar sedang hujan lebat. Ini di dalam cerita pewayangan Mahabharata. Oleh dewa, janin itu berkeping-keping diminta setelah ditendang, mecah jadi 100, itu setelah itu ditendang, dewa turun. Maka anak yang sudah berkeping-keping itu diminta untuk ditaruh di atas daun lumbu atau daun lompong. Dan jadilah 100 anak Gandari itu dari 1 orang ibu yang bernama Gandari dari 100 Kurawa. Kalau itu dilogika dengan orang melahirkan, berapa waktunya umur Gandari kalau melahirkannya 1 persatu itu Mbak Ibu. Jadi anaknya 100, kalau siklusnya itu 1 tahunan saja, Gandari harus berumur 100 tahun minimal. Ditambah masa dia gadis, paling tidak sampai umur 120 masih melahirkan gitu. Kalau ini di dunia medis. Maka cerita di dalam pewayangan, Gendari itu hanya melahirkan sekali dan langsung 100. Nah, di situ juga ada air GG atau air hujan itu. Dalam pengobatan Buddha yang saya sampaikan tadi bersumber dari menguraikan bahwa sarana pengobatan adalah air hujan sebagai sarana untuk penyeduh atau pencampur. Itu di para biksu Buddha yang menekuni terkait dengan obat-obatan. Yang ketiga lanjutan, dalam setiap pengobatan di dalam naskah Kawruh Jampi selalu disebutkan menggunakan banyu gigi tadi. Setelah diteliti, ternyata air hujan memiliki TDS yang rendah. Nah ini, TDS itu apa? Adalah kadar total dissolved solid atau mengandung suatu partikel yang dapat larut tapi tidak nampak oleh mata. Nah, partikel di dalam air hujan itu ternyata di bawah 50 kalau dicek dengan TDS atau dicek dengan alat. Berbeda dengan air tanah atau sumur, baik itu sumur pribadi, PDAM atau apapun, pasti di atas 100 TDS-nya. Itu. Bahkan ada yang sampai 500. Kalau di sekitaran pesisir utara, itu TDS air sumur, air borboran itu
atau PDAM itu biasanya 100 sampai 500. Sedangkan air hujan itu di bawah 50 TDS-nya. Rendah sekali. Nah, air yang TDS-nya di bawah 50, menurut keterangan oleh ahli biologi, bisa masuk ke pori-pori sel tubuh, terutama organ dalam. Nah ini, seperti jantung, pankreas, itu bisa masuk sampai ke pori-porinya. Jika sel organ dalam bisa dimasuki air dengan oksigen yang tinggi, dengan rempah, maka otomatis bisa sembuh dengan sendirinya. Inilah ketika pengobatan tradisional itu mesti tidak instan, tetapi sedikit demi sedikit proses pemulihan itu terjadi begitu. Nah, dari mana oksigen yang tinggi tadi? Oksigen yang tinggi adalah didapat dari dininiskan semalaman tadi. Air yang ada ditaruh di atas baskom atau tempat, di atas genteng, itu nanti dalam semalam pH-nya meningkat atau oksigennya meningkat. Jadi TDS-nya sudah rendah, tapi di sini oksigennya naik. Nah, ini yang jika air murni sekarang di tahun 2020 tidak bisa kita temukan begitu. Maka harus dengan menggunakan sarana alat. Ini yang saya temukan ketika saya mempelajari Kawruh Jambi. 3 penyakit ini dan tambah lagi diabetes yang konon tidak bisa disembuhkan. Oleh dokter mengatakan bahwa diabetes itu hanya bisa ditahan umur yang terjangkit atau terkena. Tetapi kenyataannya dengan pengobatan ini diabetes bisa disembuhkan. Bahkan hingga mencapai hampir normal. Saya mempraktekkan ini 3-4 bulan yang lalu untuk penyakit diabetes, gula, yang tadinya gulanya 550, sangat tinggi. Untuk ukuran normal orang kena penyakit gula 550 itu sudah tidak bisa apa-apa biasanya. Sekarang dalam 4 bulan bisa mencapai 200 gulanya. Penurunannya tidak drastis sebagaimana kita meminum obat kimia generik, tetapi pelan-pelan. Dari 500, nanti 2 minggu menjadi 450, menjadi 400, dan seterusnya. Nah ini, air yang dininiskan di tempat terbuka di malam hari, maka air tersebut kadar oksigennya bisa meningkat. Jika TDS-nya rendah, mampu masuk ke jaringan sel, dan air kadar oksigen tinggi ditambah dengan sari dari rempah-rempah, maka dampaknya adalah penyembuhan secara alami terjadi, bukan hanya menghilangkan rasa sakitnya. Sekarang banyak obat yang terutama adalah obat instan, obat generik, ataupun obat yang bersumber dari kimia, yang utama diberikan biasanya adalah penghilang rasa sakit. Nah, jadi penyakitnya masih, tapi rasa sakitnya hilang. Jadi ini kayak kalau mengatakan tipuan gitu aja. Jadi penyakitnya masih utuh, sakitnya juga masih, tetapi rasa sakitnya tidak terasa, sehingga orang bisa beraktivitas begitu. Nah, di dalam pengobatan tradisional Jawa tidak mengenal itu. Jadi rasa sakit pasti kalau belum sembuh ya masih terasa. Nah, dan penurunannya grade rasa sakitnya ini adalah sangat pelan-pelan. Tidak bisa serta-merta langsung sembuh instan, apalagi dibatasi hanya 3 hari sampai seminggu misalnya, sebagaimana orang dirawat di rumah sakit, tentu itu belum kelihatan sama sekali efeknya. Karena saya mengobati untuk yang diabetes, itu saya butuh waktu 4 bulan untuk mencapai tes gula itu sampai 200 sekarang. Dari 550 butuh waktu 4 bulan untuk mencapai 200. Nah, tentu hal ini
butuh kesabaran ini yang dan kontinuitas dan tertib taat asas itu yang mungkin penting untuk kita lakukan. Nah, pengobatan tradisional tadi, air ber-TDS rendah, air hujan di tahun 2020 tidak mungkin kita cari sekarang. Artinya air hujan pertama pun sekarang sudah terkena polusi begitu. Nah, diganti dengan apa? Pengobatan tradisi modern, air GG bisa diganti dengan air RO kalau sekarang. Kalau kita misalnya pergi ke galon isi ulang, pilih air yang RO, artinya air itu kadar partikel yang ikut di dalamnya sudah lebih rendah daripada air yang bermineral. Boleh dites dengan TDS misalnya, air RO mesti di bawah 20 TDS-nya. Tapi air yang bermineral mesti TDS-nya di atas 100. Dan kalau TDS-nya sudah di atas 100, itu bukan air yang digunakan untuk penyembuhan, tetapi air yang digunakan untuk menyehatkan badan, misalnya tenaga, energi, dan yang lain. Tetapi kalau untuk menyembuhkan organ, tentu tidak bisa, karena sel di dalam organ dalam terutama, itu hanya bisa dimasuki oleh air dengan partikel kadar para pengikut mineral tadi di bawah 50. Kalau lebih dari itu, maka tidak bisa masuk ke dalam selnya. Sehingga penyembuhan secara alamiah tidak bisa terjadi. Nah, air yang dininiskan bisa diganti dengan air yang pH-nya ditingkatkan hingga batas maksimal. Nah, jadi TDS-nya rendah, tetapi pH atau kadar oksigennya ditingkatkan, ditinggikan. Nah, inilah air yang digunakan untuk sebagai sarana merebus rempah-rempah tadi di dalam naskah Jampi. Jadi beroksigen tinggi dan ber-TDS rendah. Kira-kira itu Mbak Iwul yang dan rempah menjadi nutrisinya, nutrisi untuk tubuhnya adalah rempah itu sendiri, sehingga air pembawanya sudah menyehatkan, ditambah lagi dari nutrisi dari rempah-rempah yang diolah tadi. Sehingga penyembuhannya akan menjadi lebih cepat. Tetapi secepat-cepatnya penyembuhan pengobatan tradisional tidak bisa sebagaimana instan dengan obat generik atau obat-obatan yang bersumber dari medis modern begitu. Ya, menghilangkan rasa sakit itu juga dengan bertahap, bukan langsung simsalabim sembuh begitu. Itu Mbak Iwul yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab atau sharing dalam hal ini. Karena aslinya saya juga bukan ahli obat, tetapi saya lebih kepada ahli menyajikan naskah sebetulnya. Menyajikan naskah Jawa untuk digunakan sekarang. Nah, dari sekian sajian itu ada yang saya coba untuk saya praktekkan, untuk saya aplikasikan di era modern sekarang, yaitu yang tidak ada di tampilan ini, tetapi yang untuk diabetes tadi, untuk kena gula. Saya aplikasikan satu itu yang diabetes, dan ternyata bisa sembuh. Gitu. Dan itu tidak dimiliki ilmunya oleh seorang filolog, tetapi harus berani menyeberang bekerja sama dengan orang-orang yang di bidang eksak. Terutama saya kemarin konsultasinya adalah dengan biologi dan juga dari kawan-kawan dosen di UGM yang ahli tentang pembuluh darah. Gitu. Jadi baru saya bisa menemukan, oh ini bisa diganti dengan RO, ini diganti dengan air yang pH-nya tinggi untuk digabungkan, sehingga untuk meramu ini bisa jalan. Kalau ilmunya hanya filolog saja, maka maksimal yang bisa dilakukan adalah menyajikan naskah untuk bisa dibaca oleh generasi sekarang. Tidak mampu untuk bisa memanfaatkan daripada peninggalan naskah ini mau diapakan, itu kita harus membuka diri, mau bersinggungan
dengan orang lain, mau bersinggungan dengan keilmuan lain yang di bidangnya. Karena kita fungsinya kalau filolog adalah menyajikan. Nah, salah satu yang saya praktekkan itu dan berhasil untuk menurunkan, dan itu tidak hanya 1-2 orang untuk diabetes. Ada 5-6 orang yang secara kontinu itu saya jadikan sebagai dalam tanda petik kelinci percobaan begitu. Silahkan Bapak minum ini rutin dari saya, gratis gitu, tetangga gitu, dan dia merasakan enak gitu. Saya pun tidak bercerita bahwa jenengan saya jadikan sebagai bahan gitu, kelinci percobaan, tetapi saya beri minuman itu sehat gitu, sehingga saya berani mengatakan walaupun saya tidak orang kesehatan, ternyata naskah Jampi ini diterapkan di era modern di abad 20, tahun 2020, sebagian dari yang tertera di situ masih bisa kita aplikasikan. Gitu Mbak Iwul, terima kasih. Wow, luar biasa, banyak sekali ya Mas hal-hal yang apa ya, untuk saya ini banyak hal baru yang baru saya ketahui. Jadi rupanya memang banyak misteri dan kearifan lokal yang ada, yang sebagian kita tahu bisa terungkap alasannya, dan masih banyak sebagian lainnya yang masih menjadi misteri ya Mas. Ya. Nah, untuk ini dininiskan itu persisnya seperti apa? Kalau tadi mungkin Mas Wid sempat menyampaikan, tapi saya sepertinya mendengar sekilas bahwa dia itu seperti diembunkan gitu di baskom di atas genteng. Itu apa seperti itu? Harus seperti itu? Iya, betul. Iya. Jadi air yang digunakan untuk merebus itu kalau di naskah adalah dininiskan. Dininiskan itu di baskom, diembunkan di atas genting gitu. Zaman dulu semalaman. Nah, air yang diproses demikian itu pH-nya menjadi naik, Mbak. Kadar oksigennya meningkat gitu. Tentu ini dia sekali lagi di abad 18 gitu ya. Kalau di tahun 2020 ninis ke air tidak akan meningkatkan oksigen gitu. Karena udaranya sudah terpolusi sendiri gitu. Udara yang ada di sekeliling kita sudah polusi. Maka sulit untuk bisa menaikkan. Nah, caranya menaikkan bagaimana? Kemarin kawan dari UGM itu menemukan cara untuk menaikkan pH air, yaitu dengan bejana berhubungan. Air itu di bejana berhubungan, air yang tadinya TDS-nya rendah dari air RO, langsung disetrum dengan listrik DC, atau listrik kayak colokan laptop, strom listrik, adaptor itu DC. Dalam 3 kali 24 jam, air dengan TDS di bawah 50 yang tadinya pH-nya maksimal pasti 7, nah, itu bisa menjadi pH-nya 10,5. Itu. Dari 7 menjadi 10,5. Nah, ini pH maksimal air, oksigen. Kalau sudah 11, diminum sudah tidak enak. Nah, itu. Cara menaikkannya adalah dengan bejana berhubungan, disetrum dengan kayak kita menyetrum laptop untuk mengisi charger, di charger gitu. Dalam 3 kali 24 jam pH-nya akan naik. Jadi TDS rendah, pH-nya naik, sudah terpenuhi begitu. Nah, air inilah yang saya gunakan untuk mencampur ramuan ini tadi yang saya berikan kepada tetangga saya yang kena diabetes tadi, yang kena gula, dan bisa sembuh gitu. Nah, ini yang saya lakukan di era modern dan yang di keterangan naskah Mbak Iwul. Oke. Ya. Jadi setelah air itu di listrik DC 3 kali 24 jam, itu siap untuk dimasak bersama rempah-rempah. Iya, betul. Ya, dimasak dengan rempah-rempah. Dalam kuali tanah liat. Ya, salah satunya kuali tanah liat tadi, Mbak. Jadi yang mengharuskan kuali tanah liat hanya satu tadi di sini. Ini saya belum membuktikan, yaitu untuk kanker. Ini di sini di dalam naskah ada keterangan kuali tanah liat atau menggunakan kemaron. Nah, ini tidak saya temukan di mengobati yang lain. Misalnya mengobati kolesterol.
di sini tidak ada menggunakan harus menggunakan kuali tanah liat, tetapi hanya bahannya yang disampaikan dan cara meraciknya. Nah, itu yang membedakan antara satu dengan yang lain di dalam naskah Kamruh Jambi ini. Itu Mbak Ibul. Ya, Mas. Wah, bersyukur sekali Mas Wid itu juga ada kerjasama dengan teman-teman yang di bidang medis ya, Mas. Iya, betul. Ya, pengetahuan ini kan sangat bermanfaat bagi masyarakat ya. Iya. Nah, ini apakah Mas Wid ada menerbitkan buku yang tentang pengobatan berdasarkan naskah Jawa ini? Saya belum berani sampai sekarang. Kalau transkripnya sudah, menjadi bahasa Indonesia sudah, tetapi saya tidak berani mengklaim bahwa saya menerbitkan buku tentang obat gitu. Karena ketika nanti saya dikonfirmasi satu persatu tentang penyakit dan mengobatinya itu, mesti saya stres sendiri gitu. Jadi kalau ada yang berani karena kita tidak mungkin hanya menyajikan naskah sebagai filolog, langsung nanti ngeklaim bahwa saya adalah sebagai ahli pengobatan Jawa gitu. Itu bukan kalau di ranah akademik adalah di luar koridor saya gitu, Pak. Jadi di sini saya mengaplikasikan baru satu yang saya aplikasikan, dan itu saya juga belum berani mengatakan bahwa saya ahli pengobatan Jawa. Tentu yang lain lebih mahir banyak. Kebetulan saja saya menemukan salah satu sumber pengobatan yang saya transkrip, saya suntik. Maaf, putus-putus, Mas. Mas Widodo. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena saya jadi tahu itu karena memang halo? Halo, ya, agak putus-putus Mas suaranya. Masih. Iya. Iya. Masih? Iya. Oke. 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 Lanjutkan. Iya. Jadi kalau saya ahlinya adalah filolog Jawa terutama, mengkaji naskah untuk menyajikan dibaca oleh orang sekarang. Ya. Kalau saya tiba-tiba ngeklaim saya sebagai ahli pengobatan Jawa, maka saya akan ditertawakan orang gitu, Pak. Jadi saya tidak berani terus terang, sehingga ini adalah hanya satu dari di dalam naskah ini yang saya praktekkan di era modern. Yang lainnya belum. Dampaknya seperti apa, prosesnya seperti apa, meramunya, terus itu kalau diaplikasikan nanti efeknya seperti apa, itu saya sama sekali belum, Mbak. Jadi saya menyajikan naskah, salah satu dari naskah yang isinya itu saya praktekkan, gitu saja. Ya, iya. Ya, jadi memang pengetahuan ini ya kita senang sekali kita bisa berjumpa di sini ya Mas dalam Rumpi Rempah. Jadi kita bisa berbagi informasi gitu bahwa kembali lagi kita menggali kearifan lokal nenek moyang kita, bahwa ya memilih bahan itu juga unsur yang penting, bahwa dalam keadaan kuncup gitu, bahwa jumlah harus 11, harus 13, 3 liter menjadi 1 liter. Iya. Sepertinya bilangan ganjil itu juga penting ya, Mas. Dalam masakan Jawa. Iya. Kemudian juga cara meraciknya, waktu-waktu minumnya itu juga harus diperhatikan betul ya, Mas. Ya. Ya. Oke, mungkin sementara kita masuk ke sesi tanya jawab dulu, Mas Wid. Oke, monggo. Ya. Sepertinya di chat ini sudah ada yang masuk. Sebentar, saya coba bacakan. Bentar. Oke. Ada pertanyaan, apakah naskah sudah ada dalam format digital? Pertanyaan dari Pak Enrico Halim. Kalau naskahnya dalam format digital belum. Untuk jadi belum ada ya, Mas?
Maaf, ini putus-putus. Belum, ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Naskah Kauruh Jampi itu bisa didapat di mana? Naskah Kauruh Jampi bisa didapat di mana, Mas? Maaf. Putus-putus, Mbak. Putus-putus, ya. Ya. Ya, sekarang sudah jelas. Oke. Pertanyaannya yang kedua, Mbak, diulangi. Naskah Kauruh Jampi itu bisa didapat dari mana? Ya. Oke, terima kasih Mbak Iwul. Saya menemukan naskah Kauruh Jampi itu tidak sengaja di Museum Ronggowarsito Semarang. Salah satu museum di kota Semarang yang memiliki sedikit koleksi naskah, begitu ceritanya. Jadi kalau ke sana bukan menjadi pusat naskah di pesisir, tetapi memiliki sedikit koleksi naskah di Museum Ronggowarsito karena di sana terdiri dari banyak hal yang dikelola. Salah satunya naskah. Nah, 5 tahun yang lalu saya menemukan naskah ini dan tidak boleh dipinjam gitu. Belum eranya digitalisasi, maka setiap seminggu sekali gitu hari libur Sabtu saya ke sana mentranskrip, saya ambil untuk saya alih aksarakan dan naskahnya masih di sana, belum saya miliki. Gitu. Nah, berganti kepemimpinan, berganti yang menjadi kepala di sana, tidak salah 3 tahun yang lalu, untuk deposit naskah di Ronggowarsito belum bisa dibuka gitu karena masa renovasi 3 tahun yang lalu saya ke sana lagi membawa mahasiswa gitu untuk yang deposit naskah masih disimpan karena museumnya mengalami atau melakukan pemugaran total waktu itu, pemugaran untuk alur pengunjung sehingga kalau sekarang saya tidak tahu. Sekarang sudah boleh dibuka kembali untuk naskah atau tidak, tetapi 3 tahun yang lalu ditutup karena ada pemugaran sirkulasi itu. Ya, begitu Mbak Iwul. Ya, baik. Semoga sudah cukup menjawab. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Sebentar. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Tri Wahyudi. Nampaknya beliau akan bertanya langsung kepada Mas Wid. Ya, silakan. Pak Tri Wahyudi. Assalamualaikum. Silakan Mas. Waalaikumsalam Mas Tri. Ini Pak, kebetulan saya sebenarnya Pak mahasiswa dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Ya. Kebetulan memang dari dulu pengen belajar tentang jamu. Tapi ini Pak pertanyaannya, sekiranya yang transkrip yang bisa kita baca mudah dapatkan kan serupa seperti tadi ya Pak. Ya. Kira-kira yang mudah itu apa sih Pak? Selama ini saya masih menemukan itu ya di malah di buku primbon itu ada resep-resep jamunya. Terus pernah dikasih tahu di ya memang serat jampi jawi sama serat centini Pak. Kira-kira yang bisa didapatkan mudah itu apa nggih Pak Niko? Sama ini Pak mau mungkin melengkapi tadi fakta ya yang memang baru tahu ternyata ada petunjuk menggunakan wadah yang dari lempung itu apa namanya tadi Pak kemaron ya. Kemaron. Nah, itu ternyata di penjelasan ilmiahnya itu ada Pak. Jadi untuk di bahan jamu dan tradisional lain-lain kan terdiri dari peptida ya. Yeah. Kenapa kok merebus pakai kemaron? Karena itu waktu kita merebus pakai kemaron ternyata memancarkan radiasi infrared di mana akan memecah peptida itu lebih mudah dicerna oleh tubuh gitu Pak. Jadi makanya kalau orang kan minum jamu itu banyaknya ngantemnya itu kena di perutnya nggak kuat gitu. Makanya disarankan pakai kemaron itu gitu Pak. Oh, nah ini terima kasih saya Mas. Ilmu itu saya tidak tahu gitu. Jadi yang tahu orang farmasi seperti ini Mbak Iwul yang jadi orang filolog seperti saya, naskah seperti saya, maka harus membuka diri bekerja sama dengan orang-orang yang ahli di bidang medis. Makanya saya tidak bisa serta-merta langsung mengatakan harus seperti ini langsung praktekkan
bisa jadi nanti orangnya kolaps gitu. Jadi enggak semuanya kalau saya bisa langsung mengatakan ini obatnya gitu. Saya enggak berani gitu. Tetapi di dalam naskah ada uraian demikian. Jadi Kawruh Jambi yang ini ditulis abad 18 artinya sesuai dengan kultur lingkungan saat itu. Kalau kita praktekkan di era 2020, tentunya adalah mengalami penyesuaian, baik itu bahan ataupun prosesnya. Karena udara, air, di abad 18 dengan sekarang, itu kualitasnya jauh berbeda. Kalau kita samakan gebuk kerampak bisa hancur nanti. Seperti tadi yang disampaikan Mas Triwahyudi, ya iso lambungnya pedot gitu. Langsung bukan sembuh tetapi malah celaka begitu. Nah, kalau memang tidak hanya Kawruh Jambi soal pengobatan Jawa, di Centhini ada. Centhini itu kita paling lengkap kalau kita mau membaca, Mas. Jadi soal pemerintahan ada, soal obat ada, soal Kawruh membuat rumah ada, lebih lengkap memang. Nah, yang perlu kita lakukan adalah seperti panjenengan yang dari farmasi adalah mempraktekkan itu dengan kondisi sekarang. Sebagaimana tadi, misalnya direbus pakai air hujan, saya lakukan. Tidak mungkin air hujan pertama kali sekarang juga ber-TDS rendah. Belum tentu. Karena udaranya sudah terpolusi oleh knalpot, oleh pabrik, dan lain sebagainya. Maka untuk mencapai TDS rendah, kita siasati dengan air RO. Tapi untuk oksigen tinggi, kita tidak bisa meniniskan air serta-merta, tetapi kita bagaimana meningkatkan oksigen ini, tapi air juga dalam tetap bersih begitu. Maka saya gunakan tadi bejana berhubungan, Mas. Nah, mungkin kita diskusi nanti di luar Zoom ini juga lebih asik begitu, Mas Triwahyudi. Jadi bejana berhubungan ini, misalnya air 2 liter, yang 1 liter nanti airnya kita buang, karena pH-nya masih turun, yang di satunya, yang satunya 1 liter nanti pH-nya naik. Nah, ini yang kita gunakan. Oke. Bisa tolong ya. Mas, jawabannya tadi. Nah, ini ada guru saya baru masuk. Oh ya, silakan. Ya, nah, ini ada kawan saya yang baru masuk ini Pak Toto Yasmiran dari Radio Pustoko, ini sama-sama filolog ini. Selamat datang. Sugeng dalu Pak Toto. Ini kawan saya sama-sama filolog, beliau di Radio Pustoko yang beliau jauh lebih banyak mentranskrip naskah daripada saya. Situs beliau kalau dikunjungi adalah sastra.org UNS. Itu ada ribuan naskah yang sudah ditranskrip beliau dan tersaji untuk kita semua di sastra.org itu. Jadi sangat banyak beliau menerjemahkan. Saya belum ada apa-apanya dengan beliau ini. Kalau soal mentranskrip naskah. Sekali lagi tadi terkait dengan pengobatan, tidak hanya di Kawruh Jambi, tapi benar tadi ada di Centhini. Kalau yang sudah dibukukan menjadi lebih modern, ada Cabe Puyang, itu dulu oleh TNI. Kalau tidak salah, itu di Pangdam 4 Diponegoro, ketika tahun 85-an, dia mengumpulkan obat-obatan yang sumbernya adalah dari tentara yang pulang dari tugas, terutama yang berperang di tengah hutan gitu. Itu namanya naskah Cabe Puyang. Jadi mereka bereksperimen di dalam hutan ketika dia terkena malaria, terkena penyakit, terkena apapun lah. Itu penyembuhannya dengan apa itu dibukukan. Itu naskah Cabe Puyang namanya dari TNI yang mencetak. Nah, itu Mbak Iwul yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Wid penjelasannya. Ya, terima kasih Pak. Ya, Mas Tri masuk lagi, oke. Mungkin di sini juga ada di chat itu ada 2, Pak Budiono Santoso dan Pak Muhammad Karo. Sepertinya ada yang ingin
bagi juga gitu. Pak Ya. Karo ini dari Museum Sumatera Utara. Nah, Ya, mungkin silakan. Pak Muhammad Karo, silakan Bapak langsung sampaikan saja ke Pak Widodo apa yang ingin ditanyakan. Silakan Pak Muhammad Karo. Kalau belum, mungkin kita beralih dulu ke Pak Budiono Santoso. Pak Budiono Santoso. Oke. Silakan Bapak Sugeng Dalu. Dalu. Terima kasih Pak Widodo sama Bu Sari. Saya Budiono Santoso dari Medang Heritage Society. Kebetulan saya seorang dokter, saya seorang farmakolog, dan saya seorang masih tim ahli di WHO Geneva mengenai farmakopeia atau rasian obat-obatan. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sarankan. Saya kira sebagai filolog sah-sah saja untuk mempublikasikan transkrip ini Pak Widodo. Oleh karena dengan ditranskripnya, diterjemahkannya naskah kuno ini, kemudian akan bisa dikaji teknisnya, teknis mengenai bahan obat-obatnya, mengenai cara pengobatan oleh bidang-bidang ilmu yang lain. Jadi Pak Widodo tidak perlu mempertanggungjawabkan teknis pengobatan dan obatnya, tapi biar dikaji orang lain. Itu saya kira dengan menyediakan transkrip ini untuk bisa dikaji lebih multidisipliner, saya kira sudah sangat membantu untuk melestarikan dan melindungi bahan produk ini. Yang kedua, WHO sendiri sangat menghargai bahan-bahan tradisional seperti ini. Hanya syaratnya adalah harus ada syarat keamanan, syarat manfaat. Biasanya yang nomor satu adalah syarat keamanan terjamin. Oleh karena syarat kemanfaatannya biasanya dengan metodologi yang ada pada saat ini, evidence-based medicine akan sangat sulit membuktikan kemanfaatan klinisnya. Tapi keamanannya bisa dibuktikan dengan secara historis atau secara tes-tes yang lain. Sekali lagi yang penting bahwa dasar dari pengobatan tradisional adalah empirisme. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan observasi. Kalau dicari dasar ilmiahnya dengan ilmu-ilmu modern akan sangat sulit. Oleh karena dasar empirisme, sehingga kadang-kadang bukti kemanfaatan klinis agak sulit dibuktikan. Namun demikian bukan berarti tidak bisa dipakai asal syarat keamanan tidak memberikan efek yang jelek buat pasien, buat bisa dibuktikan. Ada beberapa syarat yang sudah ada diterima di banyak lembaga pengkajian obat di berbagai negara. Terima kasih, itu saran saya. Terima kasih Pak Budi Santoso Sugeng Dalu, matur nuwun. Lagi, ya di sini sudah hadir Pak Muhammad Karo sekali. Silakan Pak Muhammad dari Museum Sumatera Utara. Melalas settingnya aku apa nomor Indonesia. Baik minta nomor. Apa karena baik aku bilang di Museum Naskah Batak. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Ibu harus sekali. Silakan. Oke. Kalau aku saya bacakan saja di sini pertanyaan. Apa? Ya nggak apa-apa. Mute dulu ya. Terima kasih. Saya ini pertanyaan dari Ibu Muhammad Karo. Saya dari Museum Sumatera Utara, naskahnya hampir 300. Di dalam naskah banyak dijumpai obat tradisional seperti di Jawa. Yang menjadi kendala bagi saya, nama ramuan obat tersebut tidak saya kenal. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya untuk menemukan nama ramuan tersebut? Terima kasih. Itu pertanyaannya, Pak.
Jadi rupanya ya. Ya. Terima kasih Mbak Iwul. Jadi memang ketika itu dibuat di abad 18, 19, atau bahkan lebih lampau lagi abad 17 misalnya, tidak semua ramuan yang ada di dalam teks itu bisa kita temukan di era sekarang. Itu. Ada kemungkinan ganti nama, ada kemungkinan memang sudah tidak ada. Jadi karena itu misalnya saya menemukan itu kalau di dalam naskah Kawruh Jampi namanya daun dandang gulo. Ini saya nggak mudeng juga. Daunnya seperti apa misalnya, daun dandang gulo itu, saya juga tidak menemukan. Mungkin sekarang sudah berubah namanya, bisa jadi. Jadi di abad 18 namanya ini sekarang apa gitu. Nah, ini kalau filolog harus mencari, kalau ingin menjelaskan secara empiris tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Budiono, kita harus mencari pembanding gitu. Atau kalau diganti dengan apa begitu. Karena tidak semua hal yang dituliskan di dalam naskah itu memang bisa kita gunakan di era sekarang. Bisa kita jumpai di era sekarang. Sebagaimana tadi saya temukan minum obat kok tengah malam itu sekarang tidak lazim itu digunakan. Tidak lazim itu disarankan oleh dunia medis. Tetapi di naskah itu beberapa pengobatan disarankan untuk tengah malam. Nah, makanya saya tadi sebagaimana saya sampaikan, seorang filolog tidak bisa mengklaim sebagai langsung serta-merta karena sudah menerjemahkan naskah Jampi langsung sebagai mengatakan ahli obat, itu tidak berani. Tetapi betul saran Pak Budiono, kalau untuk menge-share ini oke-oke saja saya share gitu sebagai data awal kita untuk dikaji yang lain. Karena kita tidak mungkin kemampuan pikiran kita mampu menjangkau keseluruhan hulu sampai hilir. Gitu. Seorang filolog maka menyajikan naskah untuk bisa dibaca orang-orang seperti Pak Budiono, seperti Mas Tri Wahyudi, yang memang berkecimpung di sana. Seorang dokter, seorang farmasi, yang memang kesehariannya fokus pikiran dan tenaganya di sana. Gitu. Jadi tidak bisa kita hangabehi kalau dalam orang Jawa mengatakan kabeh dirangkani, itu tidak bisa. Saya misalnya mengaplikasikan yang gula tadi, yang diabetes, itu bermula karena moro sepuh atau orang tua istri saya itu mengidap gula 530 tadinya. Dengan obat medis juga hanya bisa bertahan begitu. Bisa bertahan di atas 500, bertahan physically, tetapi tidak sembuh. Nah, maka saya mencoba mengaplikasikan ini sebagai, tadinya adalah sebagai bukti ini rasa hormat saya kepada bapak mertua begitu. Ini iso tenan napa ora gitu. Yang pertama kali saya lakukan adalah mertua saya sendiri gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah di bawah 200 gulanya. Untuk dikatakan sehat belum sepenuhnya, tetapi sudah stuck di bawah 200, tidak naik, tidak tentu pantangan makanannya tadi juga harus diketati. Nah, mungkin Pak Budiono bisa menjelaskan tadi yang garam itu, yodium sebagai pengikat. Karena di naskah ini memang kalau ingin sehat, maka hindari itu garam yang dimasukkan ke dalam racikan makanan yang membuat enak semuanya itu mesti garam. Tetapi di dalam naskah ini, kalau Anda ingin sehat, maka hindarinya adalah garam begitu. Yang menjadi ngerowot. Kalau orang Jawa sistemnya ngerowot itu meninggalkan nasi, daging, dan kalau di naskah ini ditambah garam. Boleh makan buah berkilo-kilo dalam sehari, tetapi jangan sampai makan sayuran yang di dalam memasaknya adalah ditambah dengan garam. Nah, ini yang bisa menjelaskan tentu adalah seperti Mas Tri Wahyudi dan juga Pak Budiono Santoso. Kenapa garam ini dilarang padahal kandungannya adalah yodium tadi? Setahu saya
dalam pencarian saya konsultasi dengan banyak teman adalah karena mengandung iodium yang mengikat itu. Nah, ikatan inilah yang membahayakan sebetulnya. Itu Mbak Iwul, monggo. Apakah mungkin yang dihindari itu adalah garam yang dimasak? Ketika ya ditabur terakhir, apakah itu tidak apa gitu? Mungkin bisa ditolerir garam yang ditabur terakhir sebelum kita santap makanannya? Apakah seperti itu? Ini di dalam naskah tidak ada penjelasan itu, Mbak Iwul. Tetapi hanya garam yang ikut di dalam masakan gitu. Di dalam masakan itu dihindari, maka kita akan sehat gitu. Karena itu pengikat. Tetapi karena sekali lagi saya filolog, saya tidak bisa membuktikan itu secara ilmiah. Gitu. Ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Arlita. Bertanya apakah ada beda antara memasak jamu atau rempah di dalam kuali tanah liat dengan keramik atau mungkin sekarang kita banyak menggunakan panci enamel. Itu apakah punya mengurangi nutrisi atau bagaimana, Mas Wid? Ya, setahu saya ini ilmu sangat tipis ya Mbak ya. Dalam arti kadar keilmiahnya sangat tipis. Ketika kita memasak dengan misalnya stainless ataupun benda-benda logam, ada bahan-bahan rempah yang bisa melarutkan itu. Jadi membuat logam ini justru ikut ke dalam masakan yang kita minum. Gitu. Beberapa bahan rempah ada yang demikian, karena sifat kerasnya tadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Triwahyudi. Jadi bahan rempah itu ada yang memiliki sifat keras, sehingga bisa melunturkan itu, walaupun tidak menjadi leleh seperti kita melihat tetapi justru kandungan logam itu ikut masuk ke dalam obat-obatan yang kita minum. Nah, secara otomatis itu bukan menyembuhkan, tetapi juga membawa penyakit baru begitu. Karena kita meminum sesuatu yang tidak semestinya, karena kalau kita masak air jarang gitu, air putih, tidak apa-apa, logam itu tidak masalah. Tetapi karena ini ada rempahnya yang direbus, ada beberapa sifat rempah itu yang memang bisa melarutkan itu. Tapi ini jujur saya ini adalah pengetahuan tipis terkait hal tersebut, karena saya filolog tadi, naskah, tentu saya mendapatkan ini dari ketika sharing dengan teman-teman yang mengaplikasikan hal tersebut begitu, Mbak Ibu. Monggo. Ya, terima kasih Mas Widodo. Jadi nampaknya dengan kuali tanah liat itu akan lebih aman ya? Iya. Baik, terima kasih. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Pak Haidar Saleh. Apakah ada juga naskah yang bertutur khusus tentang manfaat pantangan asupan untuk puasa? Misalnya, jika ada puasa garam, mungkin ada naskah yang membahas puasa mutih dan sebagainya. Ya, saya belum menemukan secara dampak medis kesehatannya. Kalau misalnya tentang puasa mutih, tentang meninggalkan sesuatu, di Jawa kebanyakan orang yang laku ilmu-ilmu kebatinan atau ilmu-ilmu untuk mengasah kemampuan hati itu mesti ada yang mutih. Tetapi tidak ada yang menjelaskan ini dampak medis kesehatannya seperti apa, tidak ada, Mbak. Misalnya orang disuruh mutih 7 hari misalnya, atau disuruh ngerowot 40 hari misalnya. Itu di Jawa, setahu saya belum pernah menemukan dampak kesehatannya bagaimana yang didalahkan di dalam teks, saya belum menemukan. Barangkali Pak Totok malah justru ini senior saya bisa menjelaskan itu terkait mutih misalnya hanya mengambil nasi dan garam doang, yang lain tidak, gitu kan. Sedangkan
ngerowot itu meninggalkan garam dan nasi serta daging. Nah, ini berkebalikannya gitu. Sehingga kalau mutih itu boleh garam, boleh nasi, tetapi kalau ngerowot itu hindari nasi, hindari garam, hindari daging gitu. Mungkin saya bisa menambahkan, Bu Sari. Ya, Pak Budiono, iya silakan Pak. Jadi ngerawat maupun menahan tidak makan daging sudah dilakukan beratus tahun yang lalu oleh masyarakat nenek moyang kita. Tapi penjelasannya di abad modern justru sangat sederhana, bahwa pada waktu merawat kita mengurangi natrium atau garam itu untuk mengurangi risiko hipertensi, stroke dan sebagainya. Sedangkan mengurangi mengurangi nasi adalah cara untuk mengurangi risiko terjadinya diabetes. Jadi mengurangi pemasukan karbohidrat. Ya walaupun karbohidrat sehari-hari diperlukan sebagai sumber energi, tapi kelebihan karbohidrat akan memberikan beban terhadap metabolisme sehingga bisa menjadikan orang sakit diabetes. Yang ketiga, daging. Daging kan masalahnya masalah kolesterol berkaitan dengan risiko penyakit-penyakit jantung. Jadi tiga yang harus dikurangi adalah sebenarnya mengurangi faktor risiko hipertensi, faktor risiko stroke, faktor risiko hiperkolesterol dan sebagainya, faktor risiko diabetes. Walaupun mungkin penyakitnya pada waktu itu tidak belum disebutkan yang namanya penyakit gula atau hipertensi dan sebagainya, bahwa itu sebagai salah satu faktor risiko penyakit sudah diketahui sehingga ada anjuran seperti itu, saya kira. Demikian penjelasan saya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Budiono untuk penjelasannya. Juga mungkin di sini ada Pak Toto Yasmiran. Nah, Pak Toto Yasmiran juga tadi menyatakan bahwa daun dandang genis itu masih ada. Dulu pernah punya, tapi sekarang sudah mati. Pohonnya merambat dan dia berkhasiat untuk menurunkan gula darah. Mungkin bisa didapatkan di Tawangmangu. Ya, mungkin Pak Toto bisa menambahkan, silakan Pak. Ya. Terima kasih Bu. Di Sekirwaras Rahayu. Terima kasih atas berikan waktunya. Ini dapat bergabung. Tadi dapat link dari Mas Rendra. Mungkin masih ada Mas Rendra di sini. Mas Rendra itu pimpinan Sereda Surakarta, ya, yang berkecimpung dalam bidang pembelajaran bahasa dan sastra Jawa, ya, dan sastra Jawa kuno. Ya, biasanya kegiatannya di Radio Pustaka tiap hari Ahad dulu sebelum pandemi, tapi sekarang ribut dulu. Ya. Mungkin terkait ini tadi yang baru saja ditanyakan mengenai dandang gendis atau dandang gulo, itu betul memang baunya merambat. Dulu saya punya di depan rumah, di perumahan Gria Papan Indah, Tasikmalaya Karanganyar itu. Banyak orang yang memanfaatkannya dengan direbus begitu. Kemudian banyak juga dimanfaatkan oleh burung-burung kecil, itu banyak sekali, senang sekali dengan tanaman itu. Itu mungkin bisa didapatkan di Balai Penelitian Taman Obat di Tawangmangu. Tangga saya juga pegawai sana dulu. Ya. Kemudian saya ingin menambahkan juga, atau mungkin barangkali nanti bertanya pada Mas Wid juga ini. Ya. Ini tentang air tadi ya. Air, saya tertarik dengan air ini. Kalau menurut Mas Wid itu apakah air ya, RO tadi yang buatan dengan yang alami itu baik mana kira-kira? Nah, ini berdasarkan pengalaman saja. Kemarin saya mendapat info dari keponakan saya bahwa dia pernah membuktikan, dia penasaran sekali, mengapa orang dulu itu kok senangannya kungkum. Ya, kungkum. Ya. Dia itu sekedar ingin membuktikan, dia ngelakoni kungkum itu setiap jam 12 malam sampai menjelang subuh, itu di Umbul Ponggok. Ya. Dia tidak tahu mengapa kok temannya itu punya pengalaman ambil air di sana, kemudian
dia bawa pulang, dipakai untuk minum, itu di badan terasa sehat dan jarang sekali sakit. Nah, dia membuktikan dengan kungkum itu selama ya bukan ritual ini ya dia ingin membuktikan saja. Saya tak kungkum di sana. Itu selama 40 hari dari selama jam 12 malam hingga hampir subuh. Itu ternyata juga khasiatnya luar biasa. Jadi badannya sangat sehat dan jarang sekali sakit. Nah, itu mungkin mengandung apa ya yang istilahnya energi skalar apa itu. Nah, itu. Jadi orang-orang dulu itu memang sudah memanfaatkan air dengan sebegitunya, seperti kungkum itu ya memang luar biasa ya. Mungkin ini bisa ditradisikan lagi mungkin. Kemudian air GG tadi. Seperti untuk mandi pada saat mitoni. Nah, itu mungkin Mas Wid juga lebih paham ya, dia juga Pambiworo ini. Mitoni di adat Jawa itu kan ada yang atus mandi ya dengan air yang misalnya dipanaskan dulu di sinar matahari. Itu juga dikatakan sebagai GG sebetulnya. Bukan hanya yang dininiskan. Kalau dalam cerita dulu itu GG itu untuk ngedusi atau memandikan bayi agar cepat besar itu istilahnya. Nah, tapi yang dimaksud itu ya air itu yang di BP ataupun yang kalau di naskah ada yang dininiskan. Kata ninis itu kalau saya di Blora itu dulu ayo ninis dulu, ninis dhisik, ninis itu pergi ke luar rumah waktu malam gitu. Tidak di atapnya, bukan di luar rumah ninis. Lah ini air yang dininiskan ya diimbunkan itu ya. Betul kan Pak Wid. Oke, mungkin itu ya. Dan sekedar info lagi bahwa naskah-naskah tentang pengobatan, tentang jampi, jamu ini di Raja Pustaka juga ada, di Museum Raja Pustaka, yaitu tentang namanya Serat Primbon. Kemudian Primbon Jampi juga ada. Ada yang terkenal dengan Primbon Mangkuprajan. Ini tulisannya Jawa dan Pegon, itu menarik sekali. Ada semacam jimat, kemudian ramuan juga ada, kemudian ada juga mantranya, sangat lengkap sekali. Ya mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Mbak Iwul masih di unmute. Ya, oke. Ya, terima kasih. Iya, Pak Toto sudah turut menambahkan ini obrol-obrol kita jadi semakin kaya, semakin menarik. Di sini ada filolog lagi yang bisa menambahkan dan memperkaya obrolan kita. Ya, lanjutnya, Mas Wid, ini ada pertanyaan, apakah PPT-nya boleh di-share? Presentasi PowerPoint. Boleh, monggo. Oke, nanti akan monggo boleh. Bantu share dari teman-teman dari Negeri Rempah. Selanjutnya, ya. Apakah saya bisa nambah sedikit, Bu? Ya, Pak Budiono. Monggo, Pak Sugiono. Terima kasih, Bu. Ya, silakan, Pak. Pak Tri, ada dua hal yang ingin saya tambahkan. Yang pertama mengenai jenis-jenis obat yang tradisional yang ada di Indonesia saat ini ada 3. Yang pertama adalah jamu. Yang jamu yang seperti yang Anda uraikan tadi, campuran, berbagai campuran dan sebagainya. Yang kedua, jamu yang sudah diteliti jadi fitofarmaka. Dan yang ketiga, jamu yang sudah diteliti menjadi obat modern. Jadi kelihatannya kebijaksanaan pemerintah adalah untuk mengilmiahkan jamu supaya jadi fitofarmaka sama jadi obat. Tapi beberapa kali saya ke beberapa negara di Asia sebagai konsultan, saya menemukan bahwa jamu adalah kekayaan kita. Walaupun mungkin banyak orang merasa tidak ilmiah dan sebagainya, tapi jamu itu adalah kekuatan kita, warisan nenek moyang harus kita lestarikan, jangan dipaksakan untuk diubah-ubah kalau memang enggak
ya kalau ada yang diteliti kemudian jadi obat modern enggak apa-apa. Tapi jangan semua jamu harus diilmiahkan. Oleh karena jamu itu penggunaannya memang ya empiris. Enggak dianggap enggak ilmiah ya terserah bang, itu pengalaman empiris. Jadi jangan mendiskreditkan jamu kemudian meninggalkan jamu. Jamu adalah kekuatan kita dari sisi ekonomi, dari sisi sejarah dan sebagainya. Dan sebagian besar peneliti seolah-olah meninggalkan jamu, kemudian jamu jadi ramuan herbal dan sebagainya, justru akan sangat merugikan ke depan saja. Di dunia global, Indonesia itu sudah dikenal dengan jamunya. Masalah jamu hanya masalah higiene sanitasi produksinya. Tapi bukan biarkan aja jamu baru dipakai secara tradisional, tidak usah ya kalau mau diteliti dikembangkan ya monggo, tapi jangan dipaksa untuk semua diilmiahkan. Itu kekuatan kita yang warisan budaya nenek moyang ya memang dasarnya empiris, bukan ilmiah modern seperti saat ini. Yang kedua mengenai tadi kungkum di tengah malam itu Pak Toto. Jadi walaupun mungkin saya bukan penghayat, tapi itu ada dasar logikanya. Jadi orang kungkum tengah malam sebenarnya ingin kembali seolah-olah seperti pada waktu dalam kandungan. Filosofinya, supaya kembali tenang seperti waktu di dalam kandungan, sehingga kadang-kadang mungkin kita tidak percaya, tidak pernah melakukan, tapi orang yang melakukan dan percaya itu habis kungkum biasanya semua stres bisa hilang katanya. Ya biar aja oleh karena memang itu empirisme kita di situ. Jadi jangan kemudian dicap ini kafir, ini syaiton. Itu adalah warisan nenek moyang kita yang sudah diuji ratusan bahkan ribuan tahun. Walaupun mungkin kita anggap kadang-kadang aneh, tapi untuk orang yang percaya dan orang yang menjalani, mereka yang melakukan itu adalah kembali seolah-olah seperti pada waktu dalam kandungan, tenang di sana, hening. Dan orang-orang yang melakukan itu yang percaya biasanya habis itu katanya seperti lahir kembali. Saya belum pernah mencoba, dinginan menurut saya. Tapi jangan langsung dicap itu kafir kayak atau mistik kayak atau apa. Moga matur nuwun. Ya. Terima kasih Pak Budi untuk tambahannya. Itu juga mengenai 3 hal tadi ya, jamu, OHT, dan fitofarmaka itu juga saat ini marak untuk diperbincangkan ya, terutama di masa pandemi ini. Iya. Terima kasih banyak untuk masukannya. Terkait kungkum, ini kebetulan ada pertanyaan dari Ibu Dita Dwi Indasari. Kungkum itu apakah harus di tempat tertentu atau ada syarat tertentu? Semisal harus di sungai atau bagaimana? Ya, silakan Pak Mas Wid. Oke, saya termasuk, kalau tadi Pak Budi belum melakukan, untuk kungkum ini saya adalah pelaku begitu. Jadi ketika dulu mahasiswa suntuk gitu memikirkan tugas yang tidak kunjung selesai dan masih datang tugas lagi, di S2 juga sama gitu, maka solusinya adalah, salah satu solusi adalah ketika sudah cuape maka kungkum gitu. Kalau di Jawa Tengah itu ada beberapa tempat, yang di Solo Tigo itu di Tingkir, di Ungaran itu di Nyatnyono. Dari tempat-tempat itu adalah tempat yang masih bersih udara dan airnya salah satunya. Itu. Jadi udaranya masih bersih, airnya juga masih bersih, belum terkontaminasi oleh PDAM, belum terkontaminasi oleh lingkungan, dan juga belum tercemar oleh misalnya limbah dari masyarakat atau limbah dari pabrik. Itu jadi dari sumberan metu langsung, itulah dari kebanyakan tempat yang digunakan untuk kungkum. Jadi bukan yang air sudah mengalir jauh, tetapi air yang baru keluar dari toknya kalau istilah Jawa. Di situ digunakan untuk kungkum. Di beberapa tempat hampir sama kriterianya. Namanya mungkin yang berbeda. Tetapi misalnya kalau di Bandung itu ada Cihampelas, itu air hangat juga
baru keluar dari toknya itu yang digunakan untuk mandi, bukan air yang sudah 1 kilometer mengalir di permukaan begitu. Tetapi air yang baru keluar dari toknya, udara di sekitarnya bersih, hutannya itu atau pepohonannya masih banyak begitu, sehingga antara oksigen yang kita hirup dengan tubuh kita ini seimbang. Yang saya rasakan demikian. Kalau kliniknya saya abai begitu. Dalam arti mungkin ini bisa menambah kesaktian atau apa, saya AB. Yang saya rasakan ketika saya dalam tekanan pressure tugas banyak gitu, maka salah satu untuk merefresh otak saya, merefresh tenaga saya kembali adalah dengan kungkum itu. Kenapa di habis tengah malam tujuannya sepi ya Mbak Wai. Jadi kalau jam 12 ke atas itu dimanapun mesti sudah sepi, itu tidak terganggu dengan yang lain gitu. Kalau sore bisa jadi masih banyak orang yang sifatnya main-main gitu, hanya untuk main, mandi, pulang. Tapi kalau malam maka fungsinya selain tempatnya sudah tenang juga sudah tidak diganggu oleh yang lain. Kira-kira itu yang saya lakukan, Mbak Iwul. Matur nuwun. Terima kasih Mas Widodo, Ibu Dita. Mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaannya melalui jawaban Mas Widodo barusan. Oke, ya memang sepertinya pengobatan ini sifatnya holistik ya, Mas Wid. Jadi tidak hanya pada sakitnya saja, tapi memperbaiki kondisi tubuh secara menyeluruh gitu. Namun memang syaratnya harus tekun, ya titen itu ya Mas ya, bahwa dilakukan secara holistik gitu. Jadi kalau kita lihat relevansinya dengan saat ini itu sebetulnya ya kalau ada penyembuhan holistik gitu, holistic healing gitu. Sebenarnya nenek moyang kita sudah melakukan hal ini sebetulnya. Dan kalau saya lihat apakah seperti ini ya Mas? Kalau dengan kadar TDS pada air yang menjadi sangat turun di bawah 50 sehingga nutrisi yang berasal dari rempah itu dapat mudah diserap oleh tubuh, mungkin seperti menyerupai teknologi nano, bukan sih Mas? Nah, ini yang saya awam. Tetapi setahu saya orang-orang di dalam air-air yang dikemas secara modern, mohon maaf saya nyebut merek misalnya, seperti Kangen Water, itu juga berjualan tentang mineral tinggi. Misalnya mineral, ada Milagros misalnya, itu pH-nya 9,5 Milagros. Tetapi TDS-nya masih 70, di atas 50. Yang harganya 600 mili saja sampai 35.000 gitu. Cukup mahal menurut saya, di atas 50. Sedangkan pH-nya memang tinggi, 9,5. Nah, dengan itu pasti menyehatkan, karena apa? pH-nya tinggi, oksigennya tinggi air itu. Sehingga kalau diminum mesti langsung terasa. Nah, yang saya katakan untuk diabetes ini tadi, TDS-nya harus di bawah 50. Standar paling bagus adalah 40. Mungkin Pak Biodiono saya mohon klarifikasi kalau saya salah. WHO itu mensyaratkan kalau air yang sehat itu adalah TDS-nya adalah 50 kalau di WHO. Tapi kalau di Indonesia itu TDS-nya 500 Pak, kalau tidak salah peraturan Kemenkes. Tapi ini masih tipis-tipis pengetahuan saya terkait hal itu karena Pak Budiono yang di WHO, kalau tidak salah WHO itu untuk kategori air sehat itu adalah TDS-nya 50. Tapi kalau Indonesia, Kemenkes, itu 500. Nah, nanti Pak Budiono mungkin bisa menambahkan. Sekali lagi, karena saya filolog, pemahaman saya tentang hal ini tidak holistik semuanya saya bisa mampu menjawab begitu, terutama yang berkaitan dengan aplikasi dalam pengobatan. Sehingga keterbatasan saya dengan Pak Toto Yasmiran mungkin sama, yaitu keterbatasan ketika aplikasi di dalam dunia modern sekarang. Kita tidak bisa dipungkiri adalah setiap kita melakukan sesuatu, saat ini adalah rujukannya adalah ilmiah.
rujukannya adalah ada kronologi logisnya tidak begitu. Tetapi di dalam pengobatan tradisional ini benar yang disampaikan oleh Pak Budiono tadi bahwa ilmu titen itu tidak bisa diilmiahkan itu. Ada sebagian yang di dalam dunia medis yang tidak bisa diilmiahkan, tetapi bisa dirasakan dampaknya ketika kita aplikasikan. Kungkum tadi ilmiahnya yang bisa menjawab ternyata Pak Budiono begitu. Saya dan Pak Toto Yasmiran tidak bisa menjelaskan begitu. Kenapa kungkum setelah tengah malam itu ternyata baik? Ya. Ilmiahnya saya tidak bisa menjawab, Pak. Yang bisa menjawab Pak Budiono yang selaku orang medis, orang kesehatan begitu. Nah, sama dengan ini, ketika air dengan TDS rendah, pH tinggi, tentu sel organ dalam, itu menurut teman saya yang ada di UGM, sel organ dalam seperti jantung, pankreas, itu jauh lebih kecil daripada kulit kita yang ada di luar. Kasarannya keterangan beliau begitu. Sehingga untuk air yang beroksigen tinggi ini bisa masuk ke dalam selnya juga dengan partikel penyerta yang sedikit pula gitu. Bahasa komunikasinya demikian. Tapi bahasa medisnya hitung-hitungannya seperti apa saya tidak paham itu. Beberapa waktu yang lalu saya ke Jogja gitu ketemu dengan kawan dari UGM sama-sama pengajar, beliau di kedokteran, saya filolog gitu, cerita panjang lebar, intinya bahwa organ dalam itu selnya lebih kecil daripada kulit kita yang ada di luar. Sebetulnya antara kulit kita misalnya kegores, orang normal sehat mesti bisa sembuh sendiri tanpa harus kita ke dokter, tanpa harus kita obati dengan apapun, obat merah saja sudah menyembuhkan. Organ dalam juga demikian. Ketika ada yang rusak, itu secara alamiah seyogyanya adalah bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tetapi penyembuhan itu bisa dilakukan manakala ada nutrisinya, begitu. Keterangan beliau. Nah, nutrisinya adalah nutrisi yang bisa masuk ke dalam sel yang lebih kecil itu tadi, menurut keterangan beliau. Nah, jadi kalau ini partikel penyertanya itu lebih dari 50, itu kesulitan masuk di dalam sel terutama organ dalam katanya. Sehingga sekali lagi ini butuh konfirmasi saya Mas Tri atau Pak Budiono, sel kita itu di dalam siklus kehidupan kita kurang lebih 25 kali mengalami peremajaan sampai 30. Dengan siklus 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Nah, kalau digabungkan siklus ini, maka umur seorang normal yang sehat mesti di atas 100 tahun. Dengan siklus peremajaan 2 sampai 3 tahun, dengan 25 sampai 30 kali peremajaan, maka usia kita otomatis sudah di atas 100 tahun. Maka orang-orang dulu usianya tidak di bawah 80, tidak di atas 60, tetapi di atas 100 itu masih bisa memanggul cangkul gitu. Nah, ini logika sel itu. Tapi saya butuh penjelasan dari secara ilmiah, mungkin dari Pak Budiono atau dari Mas Tri Wahyudi yang dari farmasi. Itu Mbak Iwul kira-kira. Kenapa ini agak ngelantur, tetapi saya pernah diberitahu tipis-tipis gitu terkait hal tersebut begitu. Ya, betul. Iya betul ya, kalau kita pikir orang-orang zaman dulu atau mungkin bahkan sekarang pun yang tinggalnya di desa atau pedalaman yang relatif polusinya itu rendah dan mengkonsumsi makanan sehat gitu relatif masih kuat gitu meskipun usianya udah banyak tapi masih bekerja keras gitu. Nah itu mungkin juga seperti itu ya Mas Widodo ya kondisinya. Oke, di sini juga ada pertanyaan dari Mas Tri. Ingin bertanya, sekiranya nenek moyang dulu menemukan ilmu pengobatannya itu bagaimana? Dan apakah yang dimaksud dengan ilmu titen? Ya, silakan Mas Wid. Ya. Oke, terima kasih Mas Tri Wahyudi.
Jadi kalau ilmu titen itu adalah ilmu yang diaplikasikan ke dalam dirinya sendiri atau orang lain di sekelilingnya. Dan itu mengalami pemantauan pengamatan. Misalnya begini, saya melakukan rutin bangun jam 4 pagi. Bulan depan saya melakukan rutin bangun jam 3 pagi. Ada efek tidak terhadap tubuh saya? Nah, ini yang dimaksudkan titen. Artinya mengaplikasikan dan juga dipraktekkan, dirasakan dampak yang terjadi. Nah, itu niteni. Nah, sehingga orang Jawa zaman dulu yang ahli tirakat misalnya, dia cenderung tidak bisa menjelaskan secara ilmiah atau secara logika, tetapi dia bisa mengajarkan sesuatu laku ritual atau laku kesehatan. Misalnya seorang spiritual dia ngajari ngerowot. Dia tidak akan bisa menjelaskan ilmiahnya ketika dampaknya terhadap tubuh. Tetapi dia bisa merasakan nek ngerowot itu mesti kolesterol turun. Itu pasti. 1 bulan jenengan ngerowot misalnya, cek kolesterol dari awal jenengan ngerowot, 30 hari kemudian berapa kolesterol Anda. Kalau bisa meninggalkan tadi garam, daging, sama nasi. 3 hal ini ya Mas Tri. Coba 1 bulan, berapa kolesterol Anda? Pasti turun. Yang kedua, berapa berat badan Anda? Pasti turun. Raketang sekilo, Mas. Nah, ini ngilmu titen seperti itu, Mas. Tapi saya menjelaskan ilmiahnya saya tidak bisa. Karena di luar ranah jangkauan saya. Jadi kan buktikan tidak makan nasi, tidak makan daging, garam dan turunannya. Tapi jangan tidak makan nasi tapi mie rebus masih makan, itu sama saja maksudnya. Artinya beserta turunannya. Tidak makan daging tapi gelondong bakso dimakan, ya sama saja. Nah, tetapi nasi dan turunannya, daging dan turunannya, garam dan turunannya, ngerowot. Tapi jenengan boleh makan buah yang tadinya sehari itu 2 biji menjadi 10 biji, silahkan. Jenengan makan sayur yang tadinya 1 ikat menjadi 5 ikat, silahkan. Itu. Dalam 1 bulan, cek kolesterol Anda. Dalam 1 bulan, cek berat badan Anda, mesti turun. Nah, itu yang namanya ilmu titen. Ilmiah yang di, saya tidak bisa menjelaskan, Mas. Nah, jadi niteni saja. Jadi dari kontinuitas yang saya lakukan, misalnya, dampaknya terhadap diri saya demikian. Nah, itulah ilmu titen dalam yang dilakukan oleh orang Jawa. Itu. Baik. Ya, terima kasih Mas Wit untuk pertanyaannya. Mas Tri, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Iya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Asri tentang ngerowot, tidak makan daging. Ini daging merah atau daging ayam dan ikan juga termasuk? Nah, jadi semua kategori di Jawa kalau tidak makan daging adalah meninggalkan yang bernyawa, Pak. Oh. Jadi kalau ada nyawanya itu jangan gitu. Jadi ya, jadi daging merah sapi, kambing. Ikan laut yono nyawane gitu. Jadi meninggalkan daging itu dalam konteks silahkan meninggalkan yang bernyawa. Berarti yang bernyawa jangan dimakan gitu. Nah, itu definisinya. Telur juga, Mas? Iya. Ya. Termasuk telur gitu. Jangan, ini kan belum bernyawa gitu kan, jangan. Nah, seperti itu Mbak. Kalau di dalam laku Jawa, ketika orang diminta ngerowot meninggalkan daging, maka itu pemahamannya adalah tinggalkan yang bernyawa. Gitu. Nah, jadi segala jenis gitu. Jangan meninggalkan ayam tapi ndoke dimaem kan sama saja gitu. Kalau susu gimana? Susu termasuk? Susu. Ya? Susu. Turunannya. Kalau susu turunannya itu, turunannya. Ya. Iya. Ya. Tidak juga, iya tidak boleh.
Berarti ini penegasan dari Mbak Arlita, berarti murni sayur dan buah umbi-umbian. Iya, betul. Iya. Anda boleh makan sayur sebanyak-banyaknya tanpa garam. Anda boleh makan buah apapun tanpa terkecuali. Anda boleh makan umbi-umbian apapun tanpa terkecuali. Begitu. Vegan. Iya. Kalau lebih tinggi dari ngerowot itu ada, yaitu meninggalkan semua hal yang berbau atau dimasak dengan api misalnya. Ini di atas yang ngerowot ini, Mbak. Jadi jangan makan sesuatu yang dimasak. Misalnya umbi kok digodok, ya enggak boleh. Begitu. Nah, ini tingkatannya lebih tinggi daripada sekedar ngerowot. Jadi kalau orang Jawa itu paling dasar mutih lah. Poso ini sing ndek-ndekan gitu. Karena hanya siangnya tidak boleh makan, malamnya boleh balas dendam. Itu yang paling rendah itu puasa. Itu kalau orang Jawa itu paling rendah, Pak. Jadi puasa itu adalah istilahnya orang yang baru belajar spiritual. Itu dikon poso rino ramangan bengi mangan. Maka tingkatan keduanya adalah mutih. Boleh makan nasi, boleh ada garam. Nah, tapi tidak boleh daging. Tingkatan ketiganya adalah ngerowot. Ngerowot itu sudah meninggalkan nasi, meninggalkan daging, meninggalkan garam. Ini tataran ketiga. Tataran keempat yang lebih banyak lagi adalah meninggalkan semua hal yang dimasak atau berbau api, tidak boleh. Yang lebih tinggi lagi, nanti ada itu miji. Miji itu hanya makan satu jenis. Nek yang Anda pilih itu misalnya pisang, ya pisang terus. Kalau yang dipilih itu nanti misalnya buah apel, ya apel terus sampai selesai. Nah, ini lebih tinggi lagi tingkatannya itu. Ini kalau tingkatan-tingkatan untuk orang Jawa dalam laku spiritual. Dampak ilmiahnya tentu ada, tetapi sekali lagi saya tidak bisa menjelaskan detail dampak ilmiah karena pengetahuan saya di sana sangat tipis. Saya lebih kepada menyajikan naskah untuk dinikmati, untuk bisa dikaji oleh yang lebih kompeten di bidangnya. Gitu. Baik. Iya, Mbak Iwul. Terima kasih banyak Pak Masgrid. Ini penjelasannya kita mendapat banyak sekali pengetahuan di dalam rumpi rempah ini. Iya. Ya, terutama tentang pengobatan tradisional Jawa ya. Mungkin ini ada satu lagi pertanyaan terakhir nampaknya. Bagaimana kita bisa mengetahui komposisi resep yang tepat bagi masing-masing individu sesuai dengan kondisi kesehatan tubuhnya? Itu dalam pembacaan serat dan naskah kuno itu kan dijelaskan misalnya 11 kuntum atau nah itu bagaimana kita mengetahui komposisi resep yang tepat? Itu bagaimana? Nah, tentu ini adalah yang namanya titen tadi menjadi atau insting menjadi bermanfaat, Mbak. Karena tidak ada dijelaskan bagaimana jika misalnya untuk mengobati tadi diabetes, untuk mengobati kanker, tetapi orang ini juga memiliki penyakit penyerta yang lain misalnya. Di sini tidak dijelaskan. Tetapi penjelasan awalnya hanya bahwa obat ini adalah ramuannya ini, cara memasaknya demikian, dan kapan minumnya. Hanya sampai di sini, dan juga pantangan-pantangan makanan tadi kalau kita ingin sehat. Intinya itu yang disampaikan di dalam naskah Kawruh Jambi ini. Jadi tidak sampai menyentuh pada aplikasi di dalam kepada pasien begitu. Misalnya pasiennya ini menderita penyakit, ya kalau tunggal. Kalau triple gitu misalnya, sudah banyak penyakit yang ada di situ, tentu ini adalah menjadi kewenangan atau menjadi narasinya menjadi orang yang berkompeten di sana begitu. Ya. Baik, ya terima kasih Mas Widodo. Ya. Ya, memang acara Rumpi Rempah ini diadakan setiap bulan oleh Yayasan Negeri Rempah dan masih banyak program acara Negeri Rempah yang
dapat Ibu peroleh informasinya di IG Negeri Rempah. Jadi itu ada Rumpi Rempah, ada Lintas Nusa, kemudian besok ada Kungko. Gitu. Jadi silahkan dipantau terus IG Negeri Rempah karena di sana akan ada informasi mengenai program-program acara dari Negeri Rempah. Oke, baik. Kalau begitu, nampaknya kita berakhir di sini, tapi kita bisa jumpa lagi bulan depan di acara Rumpi Rempah dan di program-program Negeri Rempah lainnya. Terima kasih kepada Mas Wid yang sudah berbagi info tentang pengobatan Jawa. Juga terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu, sahabat Negeri Rempah di acara ini yang tentunya menambah hangat obrol-obrol kita dan menambah pengetahuan kita bersama. Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi di acara Rumpi Rempah bulan depan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa.